Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan edukasi tentang gerakan ekonomi masyarakat mandiri ya, sesuai konstitusi ya. Gemari dan Gemaskop era disrupsi kabupaten kota ya. Gemari ya, gerakan ekonomi masyarakat mandiri ya. Konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ini ada di konstitusi ya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Oke, perkenalkan saya Sukunanto, inisiator Gemari dan Bos Indonesia, penggiat Germas, DKN dan Gemaskop ya. Germas itu gerakan masyarakat hidup sehat, DKN gerakan kewirausahaan nasional, dan Gemaskop adalah gerakan masyarakat sadar koperasi. Oke, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kita patut bersyukur ya, kita punya negara yang cukup besar ya kan, dengan lautan dan daratannya yang cukup luas ya, ini luar biasa ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, kita terdiri dari 38 provinsi sekarang ya, dengan 514 kabupaten kota, 7.277 kecamatan dan 83.763 desa atau kelurahan. Oke. Nah, era disrupsi. Selain apa era disrupsi? Nah, sekarang jadi era disrupsi adalah era perubahan cepat ya. Era perubahan cepat yang terjadi akibat digitalisasi ya. Kalau kamus besar bahasa Indonesia lah tercabut dari akarnya. Ya kan? Disrupsi secara praktis adalah perubahan berbagai sektor akibat digitalisasi dan internet, IoT, Internet of Things ya. Internet of segala ya. Dulu media cetak, sekarang kalah dengan media online ya. Ojek pangkalan kalah media online. Taksi konvensional kalah sekarang taksi online. Mall pasar, marketplace tradisional sekarang bisa lebih dikalahkan dengan toko online ya. Sekarang serba digital ya. Nah, disrupsi ini perubahan yang cukup cepat ini ternyata di semua bidang ya, baik pendidikan, ekonomi, politik, sosial, properti, transportasi, komunikasi, perbankan, pemasaran dan sebagainya. Nah, kita fokus ke ekonomi ya kan. Oke. Nah, untuk itu Bapak sekalian, mindset kita harus berubah, cara pandang kita harus berubah ya, karena mindset, cara pandang, ya kan, pola pikir, mindset ini menentukan tindakan, tindakan menentukan kebiasaan, kebiasaan menentukan karakter menentukan nasib atau hasil. Jadi kita ketika tindakan kita ini, ya kan, mindset kita tidak berubah, maka nasib atau hasil juga nggak berubah. Ini penting ya. Ya, maka nanti di edukasi berikutnya akan kita pemahaman dengan konsep membangun mindset yang benar ya. Oke. Apa latar belakang gerakan Gemari dan Gemaskop ya? Gemari itu gerakan masyarakat ekonomi masyarakat mandiri, Gemaskop gerakan masyarakat sadar koperasi. Nah, pasca pandemi banyak dampak ekonomi ya, ada pengangguran dan sebagainya akibat dampak pandemi ya. Banyak masyarakat terjerat riba, ini masalah juga kan, masyarakat sekarang banyak terjerat riba dan kita harus beri solusi. Kita tidak bisa menyalahkan, tapi kita harus juga solusinya. Kemudian banyak bisnis ilegal dan money game, nah ini kita harus berikan edukasi. Kendala produksi pemasaran ya, pertanian, peternakan, perikanan. Nah ini kalau masyarakat di pedesaan ya, petani tentu kendalanya ada, tidak bisa dia harus mikirin produksi, mikirin pemasaran. Nah ini harus ada solusinya. Nah kemudian masyarakat belum paham tentang prakoperasi dan koperasi sebagai solusi ekonomi masyarakat sebagai kondisi. Nah ini masalahnya. Sekarang banyak masyarakat tahu koperasi sepotong-potong. Tahunya koperasi adalah simpan pinjam. Tahunya koperasi adalah hanya berdiri koperasi, padahal koperasi itu dimulai dengan prakoperasi, sekolah aja ada prasekolah. Maka nanti kita akan edukasi dengan koperasi yang benar. Padahal koperasi jenisnya aja ada 5 ya. Ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi jasa, baru koperasi simpan pinjam. Jadi ada 5. Karena soko guru berarti ada 5 jenis koperasinya. Nah kita harus paham ya. Jadi kita nggak boleh memahami koperasi sepotong-potong. Yang berbahaya adalah pemahamannya kalau tidak tuntas atau sepotong-potong berbahaya. Makanya kita harus ada edukasi tentang koperasi yang benar sesuai konstitusi. Masyarakat hanya sebagai konsumen toko modern. Nah, sekarang banyak toko-toko modern, tapi masyarakat nggak sadar dia hanya sebagai konsumen saja. Nah, ini harus ada solusinya. Gimana dia tidak hanya sebagai konsumen ya. Kemudian banyak toko warung di desa, kelurahan yang bisa jadikan mitra gerakan ekonomi ya. Nanti banyak warung. Nah, kita nanti kerjasama dengan toko warung di desa atau kelurahan. Nah, masyarakat sudah mengenal HP. Nah, ini tidak lepas sekarang dengan era disrupsi, semua masyarakat sudah kenal HP. Nah, gimana HP ini sangat bermanfaat? Karena HP ini juga akan setiap masyarakat menggunakan HP tentu kita butuh pulsa, butuh kuota.
Nah, gimana HP ini tidak hanya liability atau kita kewajiban saja untuk menghidupi HP, tapi gimana HP juga bisa bermanfaat. Nah, itulah era yang harus kita Nah, intinya solusi. Nah, gerakan ekonomi masyarakat mandiri lah solusinya, ya kan? Oke, nanti ini sekali lagi ini video pengantar, nanti ada video-video lanjutan berikutnya. Nah, apa dasar hukum gerakan kita? Tentu karena kita konstitusi kita ya, pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul, pasal 23 adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas keluargaan yang diturunkan nanti Undang-Undang 2592 ya. Nah, tapi sekalian sinergi dan ini kuncinya gerakan ekonomi, ya kan? Gerakan ekonomi masyarakat mandiri itu harus kita adalah gerakan yang memadukan, gemari itu memadukan 6 kekuatan. Jadi kita gerakan jangan sepotong-potong. Kalau sepotong-potong seperti jari kita, kalau kita satu telunjuk aja mukul ibaratnya kita gampang patah, dua bisa patah. Tapi kalau kita ngumpul satu ya, gerakan menjadi gerakan luar biasa menjadi kekuatan yang besar. Maka adalah kita memadukan kekuatan komunitas, the power of community, kekuatan bisnis, network dan konvensional, kekuatan pra-koperasi-koperasi, kekuatan pemerintah dan pemerintah, kekuatan teknologi ya. Nanti kita ada HP digitalisasi ya. Nanti kita ada gerakan ekonomi berbasis digital, kemudian media atau PES partner. Nah, kekuatan inilah yang akan kita padukan. Kalau sudah kita padukan menjadi kekuatan yang besar akan perubahannya ya. Sekali lagi memadukan 6 unsur, tidak sepotong-potong, kita memadukan gerakan yang bersatu. Ya kan? Makanya simbol dari gerakan kemarin adalah bersatu, bergerak, sukses ya. Nah, gerakannya sebenarnya gerakan Gemar yang itu bersifat nasional, tapi berbasicnya adalah kabupaten kota. Makanya kita bangun adalah kabupaten kota dulu. Gerakan ekonomi masyarakat mandiri dan Gemas itu per kabupaten kota, baru kita terbentuk gerakan ekonomi tingkat provinsi baru nasional. Tapi pondasinya adalah sekali lagi gerakan adalah bottom up dari bawah ke atas, dari kabupaten kota baru ke atas, bukan ke atas ke bawah ya. Makanya gerakan Gemar dan Gemas adalah gerakan bottom up dari maka nanti kita bersama komunitas BOS Indonesia ya, websitenya bosindonesia.com ya kan? Oke. Nah, apa tahapan membangun Gemari Gemas era disrupsi kabupaten kota? Nah, ini ada 7 langkah tahapannya. Pertama lah menyusun tim 10 ya, dan edukasi kurang lebih 10 bisa lebih ya. Dan edukasi lewat online ya. Gemari apa itu Gemari Gemaskop. Kedua, pertemuan offline. Ya, tim ya, kita memahami apa itu Gemari, kemudian apa itu Gemaskop, dan power sharing ekonomi. Nah, nanti kita ada kekuatan satu lagi namanya power sharing ekonomi. Kekuatan gimana kita membangun kekuatan SDM dan modal, ya kan? Nanti kita luar biasa ini. Kemudian ketiga kesepakatan awal tim 10 tentang Gemari, nanti ada kesepakatan awal ya kan, yang sebagai perintis penggerak awalnya di setiap kabupaten kota. Kemudian baru action edukasi pelatihan Gemari ya, nanti Gemari itu gimana actionnya. Kemudian sinergi dan kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota, ya kan, kita sinergi karena kita akan bangun koperasi digital, koperasi yang berbasis yang tentu bukan koperasi biasa tapi koperasi era disrupsi ya, yang luar biasa. Kemudian tentu legalitas koperasi, ya, Gemari plus digitalnya. Kemudian program kerja dan action Gemari Gemaskop inilah langkah-langkahnya. Jadi sekali lagi ini kita akan bangun setiap kabupaten kota. Nah, intinya Bapak sekalian, ayo teman-teman setiap kabupaten kota, kita dari 540 kabupaten kota di Indonesia, ayo kita berubah, ayo action dengan gerakan perubahan ya. Gemari gerakan ekonomi masyarakat mandiri sesuai konstitusi, sukses by design, jadi sukses direncanakan ya. Bersatu, bergerak, sukses. Nah, tentu kita sebagai gerakan tentu kita pertama kemauan yang kita bangkitkan, kemampuan, maka nanti ada edukasi lanjutan secara bertahap ya, ada pelatihan-pelatihan. Karena dengan peningkatan kemampuan, terus tentu yang paling luar biasa kita kasih kesempatan atau peluang. Jadi perubahan terjadi ketika ada K3 ya, ada kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Oke, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.